Perkenalkan, nama saya Niwayan Mariana Setiarini, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Kredit Angkatan 7. Di sini saya akan melakukan edukasi personal hygiene saat menstruasi. Terlebih dahulu saya akan siapkan alatnya. Yang pertama, hand sanitizer. Kemudian yang kedua, alat tulis. Mari Mbak, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya. Sebelumnya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Niwayan yang bertugas pada saat pagi hari ini. Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau konsultasi menstruasi hari kedua, terasa gatal di sekitar lipatan paha dan alat kelamin. Apakah sebelumnya memang sudah mendapatkan pengetahuan tentang personal hygiene? Belum, Bu. Belum, ya. Sebelumnya saya minta izin dulu ya, saya mau cuci tangan. Ya, Bu. Terlebih dahulu saya akan mendata. Ya, Bu. Namanya siapa, Mbak? Mbak Dina, Bu. Mbak Dina. Mbak Dina umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. Kemudian alamatnya? Sumberjo 2. Sumberjo 2. Ya, dari keluhan yang Mbak Dina tadi sudah sampaikan, itu Mbak Dina memerlukan pengetahuan tentang personal hygiene. Ya, Bu. Ya. Kalau hari ini Mbak Dina ada waktu, apakah Mbak Dina bersedia untuk menerima atau informasi dari saya tentang pengetahuan personal hygiene? Bersedia ya? Iya. Bersedia. Nah, saya mulai ya. Ya, Bu. Saya akan menjelaskan apa sih artinya personal hygiene itu sendiri. Personal hygiene itu adalah perilaku di mana berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan atau upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Gitu ya. Ya. Itu banyak sekali faktor-faktor. Ya, faktor-faktor dari itu apa aja? Yang pertama adalah citra tubuh, itu adalah penampilan di mana seseorang itu pada umumnya akan melihat pentingnya hygiene pada saat kita menstruasi dengan penampilan itu sendiri. Gitu. Kemudian ada praktik sosial. Praktik sosial itu apa? Sekelompok di sosial atau seperti pada anak-anak masa sekarang ya, anak-anak remaja, di mana mereka selalu dimanja tentang kebersihan dirinya, kemungkinan terjadi perubahannya pola perilaku hygiene-nya seperti itu. Kemudian tingkat ekonomi yang seperti apa yang mempengaruhi jenis atau tingkat praktek kebersihan yang digunakan, gitu ya. Itu biasanya dilihat dari apa yang diperlukan, seperti kita memerlukan sabun, sampo, gitu ya, kemudian pasta gigi, gitu. Kemudian memerlukan alat-alat yang lainnya. Terus ada juga pengetahuan tentang menstruasi itu sendiri, gitu. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan yang dikarenakan ketidaktahuan bagaimana menjaga ataupun perilaku itu sendiri dalam kesehatan yang diterapkan yang belum benar, begitu. Kemudian adanya budaya. Setiap pribadi itu ada memiliki budaya masing-masing. Jadi setiap praktiknya juga berbeda, begitu. Kemudian ada juga kebiasaan seseorang, di mana kebiasaan seseorang itu terkadang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan mau mandi, kapan mau bercukur, kapan mau melakukan perawatan rambut. Kemudian melihat dari kondisi fisik. Kondisi fisik yang bagaimana? Mungkin mereka pada saat kondisi keadaannya sakit, ya, sakit dalam kemampuan di mana tidak bisa merawat dirinya sendiri,
kalau tidak dibantu oleh orang lain, begitu. Terus ada indikator. Indikator apa sih yang mempengaruhi personal hygiene itu sendiri? Yang pertama adalah perawatan kulit dan wajah. Kita harus merawat wajah kita, di mana itu bagian yang paling sensitif. Bahkan itu terutama bagi remaja putri ya, yang muncul mudah muncul adalah jerawat, kan begitu. Kemudian kebersihan rambut di mana terkadang di saat kita menstruasi itu kulit kepala kita tuh lebih mudah berminyak, terus kemudian lebih mudah berkeringat, begitu. Makanya bisa menimbulkan ketombe, nah, gitu. Bahkan kita juga harus membersihkan rambut yang ada di alat kelamin kita, di alat genitalia kita, di mana itu kita tidak boleh membersihkan bulu itu dengan cara dicabut, gitu ya, karena itu akan menimbulkan lubang pada bekas bulu kemaluan yang tadi sudah dicabut tadi, dan mudahnya masuk bakteri seperti apa ya, kuman ya, jamur, seperti itu ya. Jadi bisa membuat iritasi atau penyakit yang lain pada kulit di genitalianya, begitu. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital, di mana biasanya udara panas ya, cenderung itu lembab, berkeringat, begitu. Dan itu akan menimbulkan juga bau tidak sedap. Nah, kemudian cara membersihkannya bagaimana? Ya, dibersihkan dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih, supaya dengan teknik yang benar. Kemudian ada kebersihan pakaian sehari-hari, di mana terutama adalah pakaian dalam. Kita harus mencari bahan yang berbau katun atau kaos yang mudah menyerap, supaya menghindari pelembapan di daerah wanitaan ataupun terjadinya iritasi, gitu. Kemudian penggunaan pembalut juga kita harus bisa memilih. Yang pertama apa sih? Bersih, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, tidak mengandung istilahnya parfum ya. Kemudian daya serapnya juga tinggi, karena setiap apa yang kita keluarkan adanya gumpalan darah tersebut di pembalut itu, supaya tempat yang sangat baik untuk pengembangan jamur tidak berkembang lebih besar. Kemudian menjelaskan tentang tindakan personal hygiene. Itu apa aja? Mencuci muka supaya tidak berjerawat itu 3 kali dalam sehari. Kemudian mencuci rambut atau keramas itu minimal 2 kali. Kemudian mandi bersih minimal 2 kali sehari. Memotong dan membersihkan kuku. Ya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum atau sesudah memegang genitalia, begitu. Kemudian membersihkan genitalia dengan air bersih tadi, tidak menggunakan cairan antiseptik yang lain. Kemudian tidak menggunakan bedak atau parfum, jadi tidak perlu harum ya. Kemudian membasuh genitalia tadi dengan arah, jadi arah depan sampai belakang, begitu. Terus mengganti pembalut dalam 1 hari itu 4 sampai 5 kali. Kemudian mencukur atau merapikan rambut kemaluan. Terus ada dampaknya juga yang sering timbul, itu ada 2, dampak fisik sama dampak psikososialnya. Dampak fisiknya apa sih, gitu ya? Dampak fisiknya itu akan menimbulkan infeksi di alat reproduksinya, kemudian terjadi di kanker leher rahimnya, terjadinya keputihan, ataupun kalau itu tidak segera ditangani bisa menyebabkan kemandulan. Terus dampak yang psikososialnya biasanya masalah-masalah itu sosial yang akan berhubungan dengan personal hygiene-nya, yaitu gangguan kebutuhan, rasa tidak nyamannya atau aktualitas diri, dan gangguan interaksi sosialnya. Itu Mbak Dina yang sudah saya sampaikan. Mungkin sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tapi saya ingin mengevaluasi ya apa yang tadi saya informasikan. Kira-kira kalau mencuci muka itu berapa kali sih dalam 1 hari? 3 kali. 3 kali. Iya. Kemudian bagaimana cara membasuh genitalia yang benar? Dari depan ke belakang. Iya, dari arah depan ke belakang. Jadi sudah paham ya? Ya, Bu. Oke, itu saja Mbak Dina, supaya Mbak Dina juga tahu bahwa personal hygiene itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi seorang wanita ya. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tentang personal hygiene itu bermanfaat bagi Mbak Dina, dan tidak akan terjadi gatal-gatal lagi, bisa melakukan
secara benar apa yang sudah saya informasikan dan bisa diterapkan di rumah. Gitu ya Mbak Tina ya. Terima kasih, selamat pagi. Pendokumentasian. Dokumentasi selesai, terima kasih.